مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelar untuknya dari gelar Allah, dari nama-nama Allah, Ar-Rauf Ar-Rahim. Rauf Rahim ini nama Allah. Allah punya 99 nama, dan di antara 99 nama tersebut ada namanya Ar-Rauf Ar-Rahim. Dan kedua nama ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kedua nama ini mengandung arti kasih sayang, penyayang, kasih, ya, perhatian, kepedulian. Dan inilah sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat nyata di dalam diri beliau. Dan inilah yang diserukan oleh Rasulullah kepada umatnya sekalian. Dan kita pun ummatur rahmah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang membawa kasih sayang. Umat yang membawa kasih sayang kita, bukan orang lain. Nah, itu identitas kita. Secara khusus kita orang-orang Islam adalah makhluk manusia-manusia yang membawa kasih sayang, yang peduli. Karena itu kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menebar kasih sayang. Bukan Nasara, bukan Yahudi, bukan Barat, bukan Timur. Kita orang-orang Islam datang ke muka bumi ini sebagai pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menebar kasih sayang di muka bumi. Namun lihat, kita dapetin di zaman kita ini orang-orang yang lain yang datang kepada muka bumi ini dengan membawa, menyerukan kasih sayang, seakan-akan selama ini nggak pernah ada kasih sayang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan banyak kasih sayang mereka bawa, kasih sayang gadungan, yang dibalik itu ada misi dan tujuan tertentu. Terlepas dari itu semua, yang sangat disayangkan kita umat Islam, seakan kita nggak punya identitas sama sekali, sehingga kita harus mengekor di belakang orang-orang kafir. Kita lihat sekarang Nasara, ya, menyerukan kasih sayang. Barat pun menyerukan kasih sayang, ya. Dan semua dengan cara yang berbagai macam, dan tujuan dibalik itu yang berbagai macam. Tapi umat Islam mana? Banyak dari kita yang mengekor kepada Barat, bangga dengan tanggal 14 Februari lah, yang merupakan kasih sayang gadungan, bukan kasih sayang untuk nafsu, dan lain sebagainya. Bangga dengan yang diserukan oleh PBB. Tapi kita nggak punya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak punya agama Islam yang membawa kasih sayang, sehingga kita harus mengekor kepada mereka. Kita punya segalanya. Kita punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tutup mata kita dari dia orang, ambil Rasulullah. Buka mata kita, buka hati kita, buka telinga kita, lihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang selama ini yang ada di mata kita, di benak kita, di hati kita, cuman dari televisi yang datangnya dari Barat. Kita punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buka sejarah, bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu manusia menyerukan kasih sayang, Nabi Muhammad sudah datang lebih dulu dengan membawa kasih sayang. Allah sampai bilang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kapan tuh? Lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi datang dengan membawa kasih sayang sebagaimana yang Allah nyatakan sebelum diserukan oleh Barat. Ini semua. Sebelum burung merpati jadi simbol kasih sayang, udah datangnya dari Barat. Nabi udah datang dengan membawa kasih sayang.
Cuman kitanya yang berpaling dari ajaran Allah. Kita ngambil kemuliaan bukan dari sumber yang sebenarnya. Kesalahan dari kita. Walhasil, coba pelajarin tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi kita bakal dapetin kasih sayang yang murni di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan sebagai panutan bakal kita. Dalam satu riwayat, lihat bagaimana kasih sayang beliau kepada sesama muslim. Lihat bagaimana kasih sayang beliau bahkan kepada musuh. Lihat bagaimana kasih sayang beliau bahkan kepada orang yang mengganggu beliau. Lihat kasih sayang beliau kepada binatang bahkan. Ini sebelum orang-orang gadungan mengaku kasih sayang, Nabi udah begini duluan. Ketika keluar bersama rombongannya para sahabat, jaish, pasukan besar. Itu kan mengatur barisan pasukan nggak mudah. Tiba-tiba Nabi menghentikan pasukan dan membelokkan itu pasukan dan memerintahkan beberapa sahabat untuk berdiri di tempat tersebut. Kenapa? Kebetulan ada seekor kucing ya yang sedang melahirkan anaknya di pinggir jalan. Rasul bilang sama sahabat, jaga di situ, pasukan dibelokkan sehingga nggak mengganggu ini kucing. Ada manusia yang besar kasih sayangnya macam Rasulullah. Ini pasukan besar semuanya diarahkan ke arah lain demi untuk kucing melahirkan. Bisa aja diangkat, dipindahin, selesai. Dan banyak orang sekarang ya lindas saja udah. Iya kan? Tapi lihat, pasukan dihentikan, diarahkan ke arah yang lain demi untuk, dan memerintahkan beberapa kibar sahabat untuk menjaganya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kasih sayang yang besar. Sampai beliau bilang di dalam hadisnya bahwa beliau melarang untuk memisahkan antara binatang ya, induk dengan anaknya. Anak-anaknya yang masih kecil, yang masih membutuhkan induknya, nggak boleh dipisahkan, haram hukumnya. Sampai Rasulullah SAW bilang, man farraga bainal ahibbah, farragallahu baina ahibbatih. Barang siapa yang memisahkan antara dua orang atau dua makhluk yang menjalin kasih sayang, maka niscaya Allah yang akan menghancurkan dia, memisahkan dia dengan orang yang dia sayang. Dan di antara dosa yang dimurkai oleh Allah itu memisahkan binatang dengan induknya, binatang yang masih kecil yang butuh kepada induknya dipisahkan. Sampai segitunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi. Hingga mereka ketika melihat kasih sayang besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang mereka mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Bukan manusia, binatang mengadu kepada Rasulullah. Ada satu unta mengamuk di kota Madinah. Unta kalau udah ngamuk, wah nggak ada yang berani ngedekat. Kalau ente suka lihat sapi ngamuk, wah sekampung rame, bahaya, bisa mencelakai. Nah ini unta ngamuk, waduh, rame juga. Sampai akhirnya ini orang pada heboh semuanya. Rasulullah SAW berlalu, nanya, ada apa ya Rasulullah? Ada unta ngamuk situ di dalam di dalam kebun. Akhirnya dia biar saya masuk. Ya Rasulullah, hati-hati, saya masuk. Masuk Rasulullah. Begitu Rasulullah masuk, ini unta ngelihat Rasulullah langsung mendekat kepada Nabi Muhammad SAW dan mencium kakinya Nabi Muhammad SAW.
Terus ini onta mendekatkan mulutnya ke telinga Rasulullah seakan-akan dia berbisik. Setelah itu Nabi SAW memanggil para sahabatnya, siapa pemilik ini onta, suruh kemari. Datang si Badui, ya Rasulullah saya pemiliknya. Katanya, wahai fulan, ini ontakmu ini mengeluh kepadaku, makanya dia ngamuk. Kenapa? Engkau kasih dia makan dikit, tapi kerjaannya berat. Engkau suruh dia kerja ini, kerja itu, tapi nggak kasih makan benar. Dia mengeluh sekarang, dia ngamuk. Si Badui dengar begitu, keluar dari lisan Rasulullah SAW bilang, ya Rasulullah, kalau gitu mulai sekarang, ini onta udah nggak boleh kerja lagi. Dia hanya cuma boleh makan dan dimanja. Kenapa? Rasulullah yang suruh. Ini keluar omongan dari Rasulullah SAW. Udah diurusin tuh onta sama pemiliknya, diistimewakan setelah Rasulullah ngomong begitu.